Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Baik sahabat-sahabat surga, tema kita pada kali ini Bunda dimandatkan untuk menyampaikan akidah. Ya, jadi closingnya kita dengan akidah. Ya. Nah, satu kata yang sering kita dengar, sering Bunda katakan, terasa tidak asing, katanya singkat. Akidah itu biasanya dihubungkan dengan satu keyakinan tentang kepercayaan. Maka kita suka nyebut akidah Islam gitu kan. Nah, akidah itu asal katanya akoda. Pernah dengar akad nikah? Akad akan dilaksanakan jam sekian gitu kan. Nah, akad itu artinya pengikat dari dua sisi yang masih berbeda, satu laki-laki, satu perempuan, yang masing-masing masih terikat aturan-aturan sehingga kalau dilanggar bisa jadi dosa. Tapi kalau sudah diikat dengan tali perjanjian disebut akad nikah, maka yang dikaramkan itu menjadi halal, yang dilarang itu menjadi boleh. Itu ya. Jadi akidah akar katanya dari kata akoda, pengikat, ukud ya, ukdah, pengikat. Sekarang apa hubungannya tema akidah dengan kegiatan kita, kegiatan Bunda para pengelola bersama sahabat-sahabat surga di 10 pertemuan 1 bulan Oktober ini? Apa kaitannya? Sehingga materi yang harus Bunda sampaikan adalah materi akidah. Ada beberapa poin yang perlu menjadi bagian di antara yang kita perlu bawa, miliki ketika sahabat-sahabat pulang. Satu, kita dibentuk dalam satu ikatan kebersamaan. Bukankah 10 pertemuan kita selalu bersama di ruangan yang sama dengan teman-teman yang sama walaupun duduknya berbeda-beda. Ya, yang kemarin ada di depan pindah ke kedua pindah ke ketiga, terus di rolling supaya merasakan kumaha tamun duduk di belakang. Temennya tuh tidak selalu A dengan B kan ya teh ya? Hari ini ibu ini dengan ibu ini. Kenapa Bunda kok jadi tahu? Karena kemarin yang di depan ini bukan teteh yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang ternyata jadi dengan akidah itu kita mengikat kebersamaan tanpa batas. Itu dulu. Ya, yang kedua, kaitan dengan agenda kegiatan kita dari akidah itu, kita mengikat satu komitmen. Ya, tentang apa? Komitmen menjadi hamba Allah. Jadi kita siapa? Kalau sahabat-sahabat surga ada yang nanya, siapa kita? Hamba Allah. Ya, jadi siapa kita? Hamba Allah. Ini harus yakin, harus kuat, harus menjadi pondasi yang kuat. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanan kehidupan manusia tidak sedikit diciptakan sebagai hamba Allah tetapi jadi hamba dunia, hamba pekerjaan, hamba kesibukan. Ada bunda-bunda sahabat surga ini yang jadi hamba kesibukan? Makanya tadi Bunda nanya, utuh nggak teh ini dengan jumlah segini? Utuh Bunda, alhamdulillah, karena khawatir di tengah perjalanan teh jadi ada yang belok jadi hamba kesibukan. Punten saya mah nggak hadir dah seueur-seuseun. Punten abi mah gaduh istri kaeun. Gitu ya. Itu artinya kita sedang menjadi hamba
dunia, hamba pekerjaan. Emang nggak boleh bunda nyuci? Boleh, bahkan harus. Emang nggak boleh beberes? Boleh, bahkan harus. Tapi nanti ada waktu tertentu untuk melaksanakannya di luar komitmen yang sudah kita buat. Jadi akidah itu kita mengikatkan komitmen dengan Allah. Ya Allah, aku ini hamba, bukan siapa-siapa. Bahkan ketika engkau memberikan kepercayaan misalnya kepada hamba, kepada kita. Saya dengar tadi dari panitia ada teteh-teteh yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang jualan, ya kan? Ada yang menjadi broadcasting untuk memasang selang gas, ya. Oh, masya Allah. Boleh bunda tahu siapa ngacung dong? Alhamdulillah ya Allah, ya kan, luar biasa. Bunda Devi aja tek jujur itu kalau gas habis nelpon ayah gas seep atau kari nerapkan sieun ku ngajius nate sieun ya, sieun ngabeledug, padahal kan tinggal lompat nya gitu, tapi tetap aja. Nah jadi masya Allah, ternyata sahabat-sahabat surga ini sudah betul-betul mengikat komitmen dengan Allah bahwa jadi apapun intinya adalah sedang melaksanakan ketaatan. Jadi apapun. Jadi ibu rumah tangga sedang membuktikan ketaatan kepada Allah, berjualan sampai bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, itu pada intinya sedang mengikatkan komitmen ketaatan sebagai hamba. Jadi nanti pulang ke rumah selesai pembinaan ini punya kenang-kenangan dari Bunda Devi. Di materi akidah saya disampaikan oleh Bunda Devi bahwa tugas kita itu dengan akidah ini salah satunya sedang mengikat komitmen dengan Allah untuk membuktikan ketaatan sebagai hamba. Setuju? Oke, Bunda, kalau Bunda tanya begini, are you happy? Yes, I'm happy. Bisa? 1, 2, 3. Are you happy? Yes, I am happy. Oke. Jadi akidah itu dari kata akoda secara arti mengikat. Mengikat apa? Mengikat komitmen dengan Allah untuk mewujudkan ketaatan bahwa kita hamba. 1 ya. Jadi apa sih dari Bunda Devi akidah itu? Komitmen, saya ini hamba. Maka hamba punya kewajiban untuk taat terhadap Khalik. Ada ikatan, ada komitmen, ada perjanjian. Apa perjanjian kita? Sahabat surga, perjanjian kita itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba, maka komitmen kita dengan Khalik itu mewujudkan ketaatan. Bagaimana caranya? Dengan beribadah. Jadi kalau ada makhluk mengaku sebagai hamba Allah tapi tidak mewujudkan kehambaannya dengan ibadah, maka perlu dipertanyakan tentang statusnya sebagai makhluk. Ari saya makhluk lain gitu. Iya kan? Bahwa ketika kita dititipi oleh Allah kelebihan misalnya di bidang ilmu, catat baik-baik bahwa Allah menitipkan kelebihan itu bukan untuk membuat kita dapat prestise digelari sebagai orang yang pinter. Oh pinter itu mah tos tamat 30 juz Al-Quran, oh pinter, bukan. Tapi dengan ilmu itu Allah sedang meminta komitmen kita. Kamu ibadah ya dengan ilmu itu. Ibadah loh dengan bacaan Quran yang tadi, yang Bunda dengar dari tadi, ibadah loh ya. Benarkan panjang pendeknya, benarkan makhorijul hurufnya. Itu komitmen ibadahmu dengan ilmu yang kau dapat. Punya harta,
komitmen di akidah itu bahwa harta itu bukan sekedar untuk membuat kita dapat gelar menjadi orang yang kaya, tapi apa pesan Allah? Beribadah dengan harta itu, punya kesempatan waktu, bukan sekedar hadiah untuk diberi istilah umur panjang, tapi kesempatan waktu itu digunakan untuk melakukan perubahan yang bernilai ibadah. Jadi pulang itu ini komitmen kita, ya. Nah, lalu akidah itu kan satu ikatan tadi, di dalamnya ada 3 ruangan, sahabat surgaku. 1, ruangan ibadah mahdoh. 2, ruangan ibadah ghair mahdoh. Dan yang ketiga, ruangan kehidupan kita. Ada berapa? 3. 1, ibadah mahdoh. 2, ghair mahdoh. 3, lingkungan ruangan kehidupan kita. Jangan lupa, semua kita sama. Mahdoh sering diistilahkan juga dengan hablum minallah. Ya, izin nanya di luar keyakinan dulu. Allah kita satu atau banyak? Allah kita satu atau banyak? Gelarnya satu atau banyak? Gelarnya satu atau banyak? Banyak, 99 gelarnya. Asmaul Husna ya. Tapi Allahnya satu kan? Baik, Allah kita satu, gelarnya banyak. Artinya ketika kita memposisikan akidah di wilayah ruangan pertama, hablum minallah, ibadah mahdoh itu kan hablum minallah, Allahnya satu, maka pertanyaannya yang paling tepat, ibadah kita itu untuk siapa? Untuk Allah. Sholatnya untuk Allah, tidurnya untuk Allah. Kalau tidur untuk Allah, saat bangun harus bagaimana? Baca doa, ibadah. Kan kita punya lagu gini ya, bangun tidurku terus liur. Masa bangun tidur langsung ke kamar mandi gebrus-gebrus? Gak begitu. Karena kita punya pedoman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipertemukan kelak dengan beliau insya Allah ya. Bahwa bagaimana Rasul mengajarkan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur itu Rasulullah duduk. Jadi kalau sahabat surga ini mengikuti cara ini sudah ibadah yang bernilai pahala loh. Padahal cuma duduk doang. Jadi nanti syairnya diganti, bangun tidurku terus duduk, tidak lupa membaca doa. Nah gitu sekarang syairnya. Ya, jadi sahabat-sahabat surga, bangun tidur itu duduk dulu, jangan baca doa dulu. Karena boleh jadi bangun tidur terus alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, duduk bari nunutan kene atuh 30 menit. Ya, bangun jam 4 tapi sholat subuhnya jam 5.30. Bari nyarane tidur deui, padahal tadi tetos ahyana ba'da ma amatana. Jadi bangun tidur itu apa yang dicontohkan Rasul? Duduk dulu. Lalu bagaimana Rasul melakukan selanjutnya? Hadisnya dari Ibnu Abbas, beliau gerak-gerakan dulu jari tangannya kayak meremes gini, gerak 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 gitu, sehingga betul nanti energi itu dialirkan dari tangan ke seluruh organ tubuh kita, terasa sahur orang Sunda matos telulungu, eta teh bahasa Korea lulungu ya. Lulungu ya. Nah baru setelah tidak lulungu baru kita baca doa alhamdulillahilladzi ayo ahyana hadzi ahyana alhamdulillah. Kira-kira apa makna doa itu? Fokus.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya kan begini, segala puji buatmu ya Allah yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Tidur itu kan mati. Jadi bahasa doa itu begini maknanya, ya Allah, Engkau punya kekuasaan untuk mewafatkan aku tadi malam. Engkau juga punya kekuasaan untuk membuat aku tidak bangun lagi pagi ini. Engkau juga punya kekuasaan untuk menjemput ruhku dan tidak dikembalikan lagi ke jasad ini. Engkau juga punya kekuasaan untuk memisahkan aku dengan orang yang aku cintai. Mungkin anak tadi malam melihat ibunya masih aktivitas, tapi tiba-tiba pagi-pagi ibunya sudah tidak bernyawakan lagi. Engkau punya kekuasaan untuk itu ya Allah. Tapi Engkau begitu sayangnya dengan hamba, Engkau berikan kembali hamba kehidupan setelah latihan kematian tadi. Tak itu maksudnya. Jadi baca doanya kedah kahartos, bukan di mulut doang. Apal nama alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, kan gitu ya. Makanya duduk dulu. Duduk itu pelantara untuk sadar, menghilangkan apa tadi? Lulungu. Makanya caranya bagaimana? Gerakan jari tangan, gerakan pergelangan kaki. Kalau lagi berdiri seperti jinjit-jinjit, kalau lagi duduk ala jinjit-jinjit gitu ya. Bisa kebayangkan? Nah setelah itu setelah berdoa, baru sahabat Rasulullah itu mencontohkan membaca 11 ayat terakhir surat Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Baca. Nanti kalau sering dibaca jadi hafal ya. Karena ternyata 11 ayat itu adalah kurikulum tugas yang akan kita kerjakan. Gitu ya. Jadi bangun tidur, duduk, kemudian baca doa, kemudian Rasulullah juga kadang-kadang melakukan mengusap matanya dengan tangan yang dianggap bersih, menghilangkan ngantuk. Jadi diusap-usap matanya. Ya, nah itu. Jadi akidah itu ruangan pertama adalah diisi dengan ibadah makhluk yang sifatnya hablum minallah. Targetnya semua yang kita kerjakan harus karena Allah. Allahnya tadi berapa? 1. Sifatnya berapa? 99. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari perjalanan kebersamaan ini untuk bisa menanamkan akidah pada 3 ruangan yang tadi, hablum minallahnya, hablum minannasnya, dan kedua itu akan kita kokohkan dengan satu akar yang tidak mudah untuk dicabut, yaitu bisa punya ruangan untuk berdamai dengan diri sendiri. Rabbana la tadarna dzanban illa ghafarta wala haman illa farajta wala dzainan illa qadaita wala maridun illa syafaita. Rabbana, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan seperti yang diminta oleh Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hindarkan dari kami berbagai fitnah dan keburukan seperti pula yang pernah diminta oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.